إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. فيا أيها المسلمون الكرام اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم صل وسلم وكرم على سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وقدوتنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ثم قال: فأين تذهبون؟ صدق الله العظيم wa ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah Jumat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan kehidupan manusia di muka bumi ini memiliki profesi berbeda-beda, memiliki pekerjaan yang berbeda-beda. Tapi muara tujuan kita semua hanya satu, yaitu menuju kepada kematian. Siapapun kita, apapun pekerjaan dan profesi kita, setinggi apapun jabatan dan pangkat kita, pasti setiap jiwa yang bernyawa menuju kepada satu muara hidup, yaitu kematian. Maka di dalam Al-Quran Allah telah memperingatkan kepada kita, kullu man 'alaiha fan. Ketahuilah bahwa segala yang ada di muka bumi ini fan, sebentar saja, tidak lama, fana, tidak panjang. Kita hidup di dunia ini, bahkan ada satu gambaran yang telah diberikan oleh Nabi. A'maru ummati baina sittin ila sab'in. Umur umatku ada di antara 60-70 tahun. Artinya umur kita tidak jauh dari situ. Jadi kalau umur kita sudah 60 tahun, itu sudah mendekati tanda-tanda kita untuk pergi. Sudah 70 tahun, sudah ada bonus mendekat. Tapi kalau sudah 70 tahun, palingan kata Nabi, dua yang bertahan, angan-angan dan syahwat. Angan-angan kita semakin banyak, mau jadi ini, mau itu. Yang kedua, syahwat kita. Syahwat itu keinginan kita untuk mencapai sesuatu. Itulah syahwat kita yang bertahan.
Akan tetapi kekuatan kita sudah berkurang, kemampuan kita sudah berkurang, lutut sudah mulai sakit, pinggang sudah mulai sakit, leher sudah tegang, ya, tensi darah sudah naik, ya, macam-macam penyakit sudah banyak, banyak uang, mau makan apa-apa, dokter bilang jangan makan sembarang. Ya, mau makan yang enak-enak dilarang oleh dokter. Kenapa? Kolesterol tinggi, darah tinggi, gula sudah mulai datang. Jadi kalau sudah 60-70 tahun ya kurangilah itu angan-angan kita, kurangilah itu syahwat kita. Kita waktunya mempersiapkan diri. Kenapa? Karena kullu man 'alaiha fan. Pada hakikatnya kita semua ini sebentar saja di dunia ini. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang kekal abadi selama-lamanya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka pangkat jabatan kita, mari kita manfaatkan agar menjadi bekal kita kepada kehidupan yang abadi. Harta-harta kita, jangan sampai membuat kita lupa untuk menuju kepada kehidupan yang abadi. Karena ketahuilah, kita hidup di dunia ini pasti akan berjumpa yang namanya kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Al-mautu bab. Kematian adalah satu pintu. Pasti dilalui oleh setiap yang bernyawa. Maka Allah bertanya kepada hati nurani kita. Bila kita memejamkan mata sejenak, jamaah Jumat dimuliakan Allah. Kemudian kita tanya pada diri kita. Sebagaimana Allah telah bertanya kepada kita. Fa'aina tazhabun, kata Allah. Ayatnya pendek. Fa'aina tazhabun. Kemana engkau hendak pergi? Pertanyaan ini sangat pendek di dalam Al-Quran. Tapi maknanya sangat luas. Kemana kamu hendak pergi? Coba kita merenung sejenak. Kemana kita akan pergi? Kita bekerja siang malam banting tulang. Mencari harta. Jabatan kita diurus setiap hari. Pekerjaan kita bagaimana memanage. Seorang guru bagaimana menyelesaikan semua urusan-urusan kepegawaiannya dan lain sebagainya. Akan tetapi ketahuilah, jamaah dimuliakan Allah, perlu kita tanya setiap hari diri kita, kemana sebenarnya kita hendak pergi. Semua kita tentu bisa menjawab. Semua kita akan pergi kepada satu titik. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul makabir. Kita semua menuju ke alam kubur. Besok atau lusa, semua kita akan menuju ke sana. Jamaah Jumat dimuliakan Allah. Maka apa bekal yang harus kita bawa? Yang pertama, ikhlasun niyyah. Bagaimana niat kita diperbaiki? Bagaimana setiap langkah kita ada niat kebaikan? Sebelum kita bangun tidur, seharusnya kita berniat untuk beramal soleh. Setiap langkah kita menuju kantor, niatkan sebagai amal soleh. Apabila ini menjadi sebuah output kehidupan kita, niat kita menjadi niat yang tulus, suci, ikhlas di setiap kita melangkah di muka bumi ini, maka insya Allah tidak ada yang menjadi musibah dalam kehidupan kita. Karena ketika kita menghadapi kesusahan, kita akan selalu mengatakan di balik kesusahan ada penggugur dosa. Di balik kita mendapat nikmat, tentu orang beriman akan senantiasa bersyukur atas nikmat Allah. Hidup ini kan cuma keluar dan masuknya nafas kita. Apabila nafas kita keluar tidak masuk lagi namanya mati. Nafas kita masuk tidak keluar lagi juga namanya mati. Maka dari itu setiap keluar masuknya nafas kita, di situ ada tasbih, ada zikir. Ada pengingatan untuk mengagungkan Allah. Di mana ketika kaki kita melangkah, kita mampu mengucapkan alhamdulillah, kaki kita masih bergerak. Di mana ketika kita masih mampu makan makanan-makanan yang baik, kita masih bisa mengucapkan alhamdulillah karena kita masih bisa makan. Ketika kita ditimpa suatu musibah yang tidak kita inginkan, yang bertentangan dengan sesuatu yang kita harapkan, maka kita senantiasa mampu mengatakan hadza min fadli rabbi, atau mungkin kita bisa mengatakan ana uridu wa anta turidu wallahu yaf'alu ma yurid. Kenapa kita ini punya keinginan? Tapi ketahuilah,
Yang berlaku dalam hidup kita adalah keinginannya Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang beriman ketika ditimpa suatu musibah, mereka bukan berkeluh kesah dengan musibah itu, tapi ia mampu mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Segalanya dari Allah, akan kembali kepada Allah. Yang kedua, bekal yang harus kita miliki hidup di dunia ini agar kita senantiasa hidup mulia dan mati kita menjadi mati yang mulia, mati yang bahagia, yaitu bagaimana setiap langkah kita dihiasi dengan ketaatan kepada Allah. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa yang melangkah di muka bumi ini dengan penuh ketaatan, faqad faz, dialah yang akan mendapatkan keberuntungan, mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan keselamatan, bukan keberuntungan kecil, akan tetapi dia akan mendapatkan fauzan 'azima, keberuntungan yang sangat besar, yaitu kebahagiaan nanti di akhirat. Maka melangkahlah dalam ketaatan kepada Allah. Berjual beli dengan ketaatan takwa kepada Allah. Insya Allah timbangan-timbangan kita tidak akan dimanipulasi. Penjualan barang kita tidak selalu berbohong setiap hari dengan kata modalnya belum sampai padahal sudah lewat harganya. Kita akan selalu berada dalam rel kejujuran. Kita akan selalu dalam rel kebaikan. Kita akan selalu berada dalam rel amal soleh. Apabila niat kita tadi diluruskan dan diikhlaskan, kemudian langkah kita senantiasa kita tawajuhkan untuk taat, tunduk kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Kemungkinan kita akan bertransaksi agar kita bisa menggunakan kali-kali kita, matematika kita untuk menjadi orang yang kaya raya. Akan tetapi bila bersentuhan dengan perkara riba, kita tentu berpikir, oh ini Allah melarangnya. Maka ketika kita hidup seperti ini, Allah telah menjanjikan kepada kita hayatan thayyibah, kehidupan bahagia, dan juga kita akan dijanjikan oleh Allah kebahagiaan nanti di hari kiamat insyaallah. Yang ketiga atau yang terakhir, hiduplah di dunia ini dengan memperbanyak zikrul maut, mengingat kematian. Karena mengingat kematian membuat kita orang-orang yang cerdas. Karena kata Nabi, bukan orang yang tinggi sekolahnya itu cerdas. Bukanlah kita yang profesor, doktor, yang otaknya senantiasa mampu menguasai berbagai macam bahasa, memahami berbagai macam ilmu. Tapi orang yang cerdas, kata Nabi, adalah orang yang paling banyak mengingat kematian. Maka mari kita melangkah di muka bumi ini dengan senantiasa mengingat bahwa hidup ini hanya sebentar saja, hidup ini tidak lama, hidup ini tidak akan kita tinggal selamanya. Dan besok atau lusa tanpa kita ketahui akan kita berpindah ke alam yang lama, yaitu kehidupan akhirat. Tidak ada orang yang berangkat ke alam kubur mereka kembali ke dunia. Berbeda ketika kita pergi merantau jauh mencari harta. Tidak enak kehidupan kita di sana, masih bisa kita kembali di kampung halaman kita. Tapi kalau kita sudah masuk di alam kubur, entah enak ataupun tidak enak di sana, tidak ada lagi jalan untuk kembali. Satu-satunya hanya menjadi penyesalan. Rabbana absorna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ahli-ahli kubur, orang-orang yang telah meninggal, mereka mengatakan, Rabbana absorna, ya Tuhanku, saya telah menyaksikan. Wa sami'na, saya telah mendengar. Farjina na'amal salihan inna muqinun. Ya Allah, kembalikan saya ke dunia. Saya ingin memperbanyak amal soleh. Salat saya tidak ingin kutinggal. Harta saya ingin kusedekahkan. Ibadah akan saya perbaiki. Dosa akan saya taubatkan. Tapi Nabi, apa Allah Subhanahu wa taala mengatakan sudah terlambat. Terlambat. Maka dari itu sebelum terlambat itu datang, mari kita manfaatkan sisa umur dan kesempatan yang Allah berikan untuk terus kita fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam melaksanakan amal soleh agar kita menjadi hamba sa'adah fid dunya wal akhirah, bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'na wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. اللهم صل وسلم على سيدنا
سيدنا محمد. الحمد لله، الحمد لله الذي حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. فيا أيها المسلمون الكرام، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اللهم اغفر لنا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منه والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.